Halo guys, kembali lagi bersama Hewan Viral. Ada berbagai macam alasan mengapa makhluk hidup, termasuk hewan, memiliki keturunan. Salah satunya adalah merupakan cara untuk menjaga populasi mereka tetap terjaga dan terhindar dari kepunahan. Apalagi jika harus dihadapkan pada berbagai tantangan yang bisa datang dari mana saja, termasuk dari manusia. Sesuai dengan naluri mereka, sama seperti manusia, induk hewan umumnya sangat menyayangi anak-anaknya. Bahkan tidak jarang mereka rela berkorban raga dan nyawa demi keselamatan anak-anak mereka. Nah, kali ini Hewan Viral akan membahas 11 momen induk hewan melindungi anaknya part 1 versi Hewan Viral. Nomor 11, induk meerkat. Meerkat dikenal dari cara mereka memastikan kelangsungan hidup keturunan mereka, guys. Mau tahu gimana maksudnya? Kita ambil contoh induk meerkat bernama Clinky ini yang menjadi pemimpin di kelompoknya dan kebetulan sedang hamil. Kala hamil, meerkat bisa menjelma menjadi hewan yang tidak bisa diganggu oleh siapapun dan menjadi lebih sensitif. Nah, kebetulan nih anaknya, Miggy, juga mengalami kondisi serupa alias tengah hamil. Karenanya Miggy harus dikeluarkan dari kelompok mereka karena ibu dan anak sama-sama hamil. Sumber daya makanan yang terbatas membuat pemimpin meerkat harus menghilangkan persaingan dari kelompok, salah satunya dalam hal reproduksi. Harus dipastikan bahwa hanya pemimpin meerkatlah yang mengandung dan meneruskan keturunan. Kelihatannya sangat kejam ya, tapi cara ini menjadi cara bagi kelompok meerkat dalam bertahan hidup. Nomor 10, induk laba-laba serigala. Semua induk hewan tentu ingin anaknya terlindungi, tidak terkecuali induk laba-laba serigala ini. Induk laba-laba menempatkan telurnya pada pintalan sutra dan menyembunyikannya di tempat yang sulit dilihat seperti di bawah dedaunan atau puing-puing misalnya. Setelah telur menetas, untuk memastikan bayinya aman, induk laba-laba serigala akan menempatkan anaknya di atas kepala. Selain itu, bayi-bayi laba-laba ini akan berada di atas tubuh induknya yang lebar untuk memungkinkan mereka beraktivitas. Nomor 9, induk caiman. Perjuangan induk caiman sudah dimulai sejak kawin dengan bejantan. Hal ini karena induk caiman harus berjuang seorang diri untuk merawat anaknya. Sekali bertelur, induk caiman bisa menghasilkan hingga 80 telur, guys. Mereka mengubur telur dengan menggali sarang sedalam sekitar setengah meter di pasir lembut, beberapa meter dari area sungai atau danau. Induk caiman memilih sarang di tempat yang hangat dan cerah untuk membantu proses inkubasi dan menghindari banjir. Setelah mendapat tempat yang cocok, induk caiman akan undur diri ke tempat sejuk guna menghindari panas dan menunggu anaknya menetas. Uniknya, bayi caiman yang sudah menetas memiliki kode panggilan tersendiri loh saat bahaya mengancam. Selayaknya bayi pada umumnya, si kecil caiman tidak akan berkeliaran jauh dari induknya. Induk caiman sendiri akan merawat anaknya hingga dewasa, guys. Nomor 8, induk anjing laut harpa. Setiap induk hewan memiliki gaya mengasuh anak yang berbeda-beda, guys. Termasuk induk anjing laut harpa ini. Si induk sudah mengajari anaknya cara untuk mengurus diri terlebih 12 hari semenjak anaknya lahir. Lebih tepatnya gini nih guys, induk anjing laut harpa akan menyusui bayinya selama 12 hari berturut-turut setelah bayinya lahir. Jadi si induk ini tidak akan kemana-mana, tidak akan makan, minum, atau bergerak sedikit pun. Ia berfokus hanya untuk merawat anaknya sebelum nantinya fokus untuk mencari pasangan baru. Yap, setelah masa itu, induk akan meninggalkan anaknya di atas es begitu saja, yang dapat ditinggal selama 8 minggu sebelum mereka belajar berenang. Tidak jarang, kondisi ini menyebabkan beberapa bayi anjing laut tidak bisa bertahan hidup loh. Mereka yang mampu bertahan hidup pun kehilangan hingga 30% dari berat badan mereka. Nomor 7, induk gurita Pasifik raksasa. Dedikasi induk gurita tidak kalah dari kebanyakan induk lain. Induk gurita harus menemukan tempat yang aman di lautan untuk meletakkan 120.000 hingga 400.000 telur. Setelah memastikan keamanannya, mereka akan menjaga telur selama 6 bulan dengan memastikan udara mengalir di sekitar telur. Biasanya, induk tidak akan makan dan membuatnya berada dalam kondisi kelaparan, guys, hingga bahkan kemudian mati.
Kondisi ini akan terus berlangsung hingga telur-telur menetas di atas jasad sang induk dan kemudian mereka akan mengulangi siklus hidup seperti orang tuanya. Nomor 6. Ibu gajah. Gajah merupakan hewan dengan masa hamil yang lama, yakni selama 22 bulan. Perjuangan induk gajah tidak selesai di situ saja. Karena anak gajah terlahir masih dalam kondisi mata tertutup, mereka kebanyakan bersandar di dada induknya. Ketika beraktivitas, mereka memanfaatkan belalai sebagai alat navigasi. Dalam membesarkan anaknya, induk gajah dibantu oleh kawan-kawan sang induk, hingga bahkan dibantu keluarga gajah lain loh. Ternyata anak gajah merupakan hewan yang cukup pemalu dan akan selalu bersama induknya kemanapun. Mereka juga termasuk anak mama yang akan bersama dengan induknya hingga akhir hayat. Sedangkan gajah jantan akan bersama dengan induknya hingga ia memiliki kehidupan sendiri saat dewasa. Ya, hampir mirip-mirip manusia gitu ya guys. Nomor 5. Koko, si induk hewan. Melindungi darah dagingnya sendiri sudah biasa dilakukan kebanyakan induk hewan ya guys. Namun bagaimana jika ada induk hewan yang merawat dan melindungi hewan yang bukan darah dagingnya, bahkan beda spesies? Yuk kita temui Hanabiko atau Koko, seekor gorila betina yang berada di sebuah penangkaran bersama anak asuhnya yaitu seekor kucing. Hal ini bermula dari komunikasi yang dilakukan Koko dengan salah satu pelatihnya, Penny Peterson, di mana dirinya menginginkan kucing peliharaan. Para peneliti di penangkaran tersebut berpikir menjadi ide yang menarik dengan memberikan boneka kucing terlebih dulu pada Koko. Namun Koko bisa menebak bahwa kucing yang dibawakan tersebut adalah sebuah boneka. Akhirnya para petugas di sana benar-benar memberi anak kucing pada hari ulang tahun Koko. Koko sangat gembira dan dengan senang hati merawat anak kucing itu, bahkan juga bermain dan membawanya kemanapun dia pergi. Tapi sayangnya nasib malang menimpa si anak kucing itu guys, karena si kecil mati tertabrak mobil. Seakan mengekspresikan rasa sedihnya, Koko bahkan tampak murung dan mengisyaratkan gerak-gerik tidur pada anak kucingnya yang telah tiada. Di tahun 2015, gorila ini akhirnya mendapatkan kucing barunya lagi. Dan tentu saja Koko tampak senang mendapatkan anak asuh baru. Nomor 4. Induk oposum. Selain kanguru, oposum juga membawa anak-anaknya dengan meletakkannya di kantung. Berbeda dari kanguru, kantung ini berbentuk memanjang atau vertikal. Salah satunya bisa dilihat pada satu induk oposum yang dirawat ini di sebuah rumah sakit margasatwa, di mana bayi yang keluar masih seukuran jelly bean atau kacang jeli dan akan masuk ke kantung induknya. Sementara itu untuk mendukung tumbuh kembang si anak, maka si anak akan menerima nutrisi dari si induk. Ketika sudah siap untuk melihat dunia, si kecil oposum akan merangkak keluar dari kantung guys. Tidak langsung mandiri, bayi oposum ini akan menempel di punggung induknya saat mencari makan. Ketika anak-anak oposum ini menjatuhkan diri dari punggung induknya, bisa dikatakan saat itulah awal mereka untuk hidup mandiri. Nomor 3. Induk kerbau. 3 singa besar ini sudah siap untuk menyantap 2 anak kerbau di wilayah Tanzania Barat. Namun 3 singa ini tidak siap akan kedatangan induk kerbau yang sudah marah. Kucing besar ini menyelinap di antara kawanan kerbau sehingga membuat mereka tunggang langgang. Mengetahui datangnya bahaya, induk kerbau segera menanduk singa dengan sekuat tenaga. Perlawanan 3 lawan 1 memang menyita energi yang cukup besar ya dari induk kerbau. Dan saat ia lengah, salah satu anaknya berhasil dibawa oleh si predator. Beruntung ada kerbau lain yang mengetahui hal tersebut dan segera menyelamatkannya. Nasib baik, kawanan kerbau ini datang tepat waktu ya guys. Singa memang lebih unggul daripada kerbau, tetapi kondisi bisa berbalik ketika kawanannya yang lain datang membantu. Nomor 2. Induk orangutan. Bayi orangutan bisa dikatakan sangat bergantung pada induknya. Karenanya, untuk memastikan anak mendapat ASI yang cukup, induk harus mendapatkan makanan lebih banyak. Selama masa menyusui, induk orangutan mencari makan sambil menggendong bayi di punggungnya. Induk orangutan benar-benar mengasuh anaknya secara mandiri tanpa campur tangan dari anggota kelompok yang lain. Keterampilan bertahan hidup menjadi hal terpenting yang dilakukan oleh induk terhadap anaknya. Sebelum kita lanjut ke materi pertama, kami ingin men-challenge kamu nih guys.
Jika kamu memencet tombol like dan juga subscribe channel ini serta bunyikan loncengnya kurang dari 5 detik, kamu akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari. Segera coba sendiri dan buktikan yuk! Nomor 1. Induk rusa kutub. Macan tutul umumnya jauh lebih kuat daripada rusa kutub. Apalagi jika berbicara mengenai anak rusa kutub, tentu kita tahu siapa yang bakal lebih kuat. Namun satu hal yang tidak disadari bahwa anak rusa kutub selalu bersama induknya. Seperti pada macan tutul ini yang tidak menyadari sang induk turut mengawasi anaknya. Jadi ketika meluncurkan serangan, ia dihalau oleh induk rusa kutub yang langsung menanduk dan mendorong tubuh si macan tutul. Wah, si macan tutul itu sampai kabur demi menyelamatkan nyawanya loh. Nah, itulah video 11 momen induk hewan melindungi anaknya part 1 versi hewan viral. Induk hewan memiliki beragam cara untuk melindungi anak mereka. Cara mereka menunjukkan kasih sayang juga berbeda-beda, bergantung pada spesies dan kebiasaan hidup mereka di alam liar. Kalau menurut kamu, hewan mana yang memiliki dedikasi paling tinggi dalam melindungi anaknya? Yuk diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.